Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDL Sade Magelang. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19, saya akan membacakannya ayat 16 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema cara mendapat hidup kekal. Cara mendapat hidup kekal. Mari kita observasi kisah yang sudah saya bacakan ini. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat, tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah tersebut? Tentunya yang pertama ada Tuhan Yesus. Yang kedua, ada seorang pemuda yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Pemuda yang kaya. Dan yang ketiga, ada murid-murid Tuhan Yesus kalau kita membaca dalam ayat 23 dan selanjutnya. Peristiwa apa yang terjadi di dalam kisah tersebut? Peristiwa yang terjadi adalah ada seorang pemuda yang bertanya kepada Yesus, "Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya mendapat hidup yang kekal?" Itu dicatat di dalam ayat yang ke-16. Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Itu peristiwa yang terjadi. Seorang pemuda bertanya kepada Yesus. Dan apa jawaban dari Tuhan Yesus? Jawaban yang Yesus berikan kepada pemuda yang bertanya kepadanya itu. Jawaban dari pertanyaan tersebut, Tuhan Yesus menyampaikan di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Jadi Tuhan Yesus menjawab, turutilah segala perintah Allah. Kalau mau memperoleh hidup yang kekal, kalau mau mendapatkan hidup yang kekal, kalau mau masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Itu jawaban Tuhan Yesus. Dan kemudian orang muda itu berkata, "Perintah yang mana?" Dan Tuhan Yesus menyebutkan, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pemuda itu berkata,
Semuanya sudah aku lakukan. Dan Tuhan Yesus menyampaikan di dalam ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kalau mau sempurna, jangan terikat kepada hal-hal yang duniawi. Kalau mau sempurna, jangan terikat kepada hal-hal yang materi, harta, kekayaan. Tetapi Tuhan mau dia mengasihi Tuhan, datang kepada Yesus dan mengikut Yesus. Dan selanjutnya, Yesus juga berkata di dalam ayat 21 bagian akhir, ikutlah aku. Ya, untuk memperoleh hidup yang kekal harus mengikut Yesus. Artinya harus percaya kepada Yesus. Hidup mengikuti teladan Yesus. Hidup mengikuti perintah-perintah Yesus. Bagaimana respon dari pemuda yang kaya setelah mendengar jawaban Yesus? Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab hartanya banyak. Respon pemuda tersebut ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus, dia pergi dengan sedih. Karena dia mengasihi hartanya, dia cinta kekayaannya lebih dari segalanya. Hatinya masih terikat kepada perkara-perkara yang duniawi, sehingga dia meninggalkan Yesus. Dia tidak mau mengikut Yesus karena dia lebih mengasihi, lebih mencintai harta duniawi. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini untuk mendapat hidup kekal. Yang pertama, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus menuruti segala perintah Tuhan, bukan sebagian, bukan setengah, tetapi segala perintah Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yang selanjutnya, untuk mendapat hidup yang kekal, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kalau pemuda tadi, dia lebih mengasihi hartanya, lebih cinta uang daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mau, kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari harta dan kekayaan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan hidup yang kekal, selain kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, kita juga harus ikut Tuhan. Artinya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti teladannya. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan hidup yang kekal selain menjadi pelaku firman, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15 dikatakan di sana, dituliskan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal harus percaya kepada Yesus, percaya kepada Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal, harus ikut Yesus, percaya kepada Yesus, mengikuti teladannya. Yohanes 3 ayat 36 dikatakan di sana, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saya percaya kita semua mau memperoleh hidup yang kekal. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Aplikasi di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang adil, melakukan hal-hal yang kudus, hidup dalam kejujuran dan sebagainya. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, dilihat orang atau tidak dilihat orang, dimanapun saja kita berada. Yang kedua, memang kita harus mencintai pekerjaan kita. Memang kita harus mencintai keluarga kita. Tetapi kita harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Jangan hari Minggu waktunya ibadah, kita masih bekerja, kita tidak pergi ke gereja, kita malah bekerja karena mencintai pekerjaan kita. Memang kita harus mencintai pekerjaan kita, tapi kita harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Jangan hari Minggu waktunya beribadah ke gereja, malah jalan-jalan bersama dengan keluarga, rekreasi. Alasannya mencintai keluarga, memang harus mencintai keluarga, tapi kita harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Rekreasi boleh setelah ibadah, bekerja boleh setelah ibadah, jangan melupakan waktu untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan selanjutnya, kita harus terus dan tetap percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita harus tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita pasti memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau Allah yang sudah mengasihi kami, Engkau sudah menebus kami Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami mau terus hidup menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya, dan kami mau terus percaya dan beriman kepada Engkau. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami keluarga GPD LSAD Magelang berbahagia karena pelanggaran kami Engkau ampuni. Kami berbahagia karena kesalahan kami tidak Engkau perhitungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.